Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Saya yakin semua kita dalam keadaan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Apapun keadaan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, percayalah, semua boleh terjadi atas seizin daripada Tuhan. Kalau hari ini kita sedang dilimpahi dengan berkat yang luar biasa, puji Tuhan. Namun kalau hari ini tangannya sedang menuntun kita turun dalam lembah kekelaman, biarlah kita juga boleh tetap percaya bahwa sekalipun lewat lembah kekelaman, gada dan tongkatnya selalu ada bersama dengan kita. Mungkin hari ini tangannya sedang menuntun kita bahkan melewati padang gurun. Semuanya terasa begitu kering. Bapak Ibu Saudara, di padang gurun pun tiang awan dan tiang api tetap ada bersama dengan kita. Penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Itu sebabnya apapun keadaan kita saat ini, kita percaya bahwa kita pasti bisa melewati semuanya. Karena kita adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Tema kali ini saya beri judul Padang Gurun, Bapak Ibu Saudara. Apa yang saya akan bahas mengenai padang gurun ini? Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati. Bapa, kami hidup ini hanya karena percaya kepadamu. Dan satu hal yang kami imani, Engkau tidak akan pernah mengecewakan orang yang menaruh percayanya kepadamu. Itu sebabnya ini tangan kami. Pegang tangan kami, tuntun kami di jalan yang Kau tunjukkan. Jalan yang bagaimanapun itu kami mau tetap ikut asal bersamamu Tuhan. Sekalipun jalan yang penuh dengan kerikil tajam, jalan yang mendaki, jalan yang turun ke dalam lembah kekelaman, jalan di padang gurun atau apapun itu, kami percaya bersamamu Tuhan semuanya indah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bimbing kami dalam persekutuan kami, dalam renungan singkat kami saat ini. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh dikuatkan lewat renungan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita buka kitab Bilangan 1 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Nanti kita bisa baca selebihnya sampai ayat yang ke-17. Bapak Ibu Saudara, di situ akan diuraikan mengenai silsilah dan siapa yang mereka. Jadi ayat yang pertama, perikop ini judulnya Laskar Israel Dihitung. Di ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai. Di padang gurun Sinai. Dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi mereka sudah keluar nih Bapak Ibu Saudara, dan ketika mereka ada di padang gurun Sinai, Tuhan berfirman untuk menghitung semua umat Israel menurut kaum-kaum yang ada di dalam setiap suku mereka dan mencatat nama semua laki-laki di Israel. Dan selanjutnya sampai ayat yang ke-17 kita akan melihat dan membaca bagaimana Tuhan begitu detail menyuruh Musa untuk mendata semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di padang gurun itulah Tuhan berfirman. Pada suatu kali Bapak Ibu Saudara, ada sebuah percakapan di sebuah persekutuan doa. Sebelum memulai pembahasan Alkitab, saya mengajukan pertanyaan begini. Apa yang spontan terbayang di benak Anda manakala mendengar kata padang gurun? Maka semua peserta segera bereaksi dengan berbagai macam jawaban sesuai dengan kriteria dan pemikiran mereka masing-masing. Ada yang menjawab kekurangan air, haus, terik matahari yang membakar, tidak ada pohon untuk berteduh, badai pasir, angin yang menggelora, sepi
sunyi, dan sebagainya, dan sebagainya. Satu kesimpulan dari semua jawaban yang beragam tersebut adalah semuanya bercorak pandangan yang negatif. Setiap kali orang berpikir tentang padang gurun, pasti sudah wow. Pada waktu saya membawa tur ke Israel, saya bisa mengerti sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kenapa bangsa Israel itu mengeluh dan bersungut-sungut ketika mereka harus berjalan di padang gurun itu. Memang padang gurun itu panas luar biasa, gersang luar biasa. Sejauh mata memandang hanya pasir dan debu, Bapak Ibu Saudara. Sama sekali bukan suatu tempat yang menyenangkan. Namun kitab Bilangan yang baru saja kita baca bersama merajut tema tentang penyertaan Tuhan kepada setiap umatnya sekalipun di padang gurun. Khususnya bagian kedua dari perjalanan padang gurun semenjak Israel keluar dari Mesir, yakni dari Sinai sampai ke Moab. Kita bisa baca itu di dalam kitab Bilangan 33 ayat yang ke-50. Melalui Musa, Tuhan menata persiapan yang begitu rapih bagi perjalanan itu. Dia suruh catat sampai nama-nama dan segala sesuatunya, yang nantinya juga dilengkapi dengan berbagai petanda ajaib, bahkan mujizat yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Juga tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan di padang gurun itu. Pandangan yang hendak ditanamkan tentang padang gurun ialah bagaimana penyertaan Tuhan sekalipun di tengah-tengah padang gurun itu. Kelak ketika umat Israel sedang mengalami susahnya padang gurun, pembuangan di tanah Babel, maka pesan dari kitab ini sangat menghibur dan membangkitkan kembali iman mereka yang telah lesu. Padang gurun macam apakah yang saat ini sedang kita jalani? Keletihan sedahsyat apa yang tengah melanda hidup kita hari ini? Apakah saat ini kita sedang mengalami rasa sepi yang membuat jiwa kita terasa begitu kosong? Mungkin saat ini kita mengalami penolakan, atau saat ini kita sedang mengalami sakit penyakit yang begitu parah. Kita sedang difitnah, kita sedang diperkatakan hal-hal yang negatif tentang kita. Ada begitu banyak kesulitan dan kerugian finansial barangkali. Kegagalan usaha atau kegagalan studi mungkin. Atau saat ini kita sedang merasa patah hati, sedang bergumul akan hari esok yang begitu gelap kelihatannya. Atau mungkin bayang-bayang kematian. Bapak Ibu Saudara, apapun itu, yang pasti kita dibuatnya merasa begitu susah. Ada begitu banyak macam padang gurun yang seringkali harus kita lalui. Kita seakan mengalami kehilangan Tuhan. Tuhan itu seakan tidak ada. Namun jangan pernah membiarkan diri kita tertekan oleh kesusahan, ketakutan, dan kekhawatiran. Ingat bahwa padang gurun tidak selalu menjadi tempat yang buruk. Karena seringkali yang terjadi adalah justru di tempat atau keadaan seperti itulah Tuhan menyatakan kehadirannya dan penyertaannya yang sempurna dan nyata bagi kita yang selalu berharap dan bergantung kepadanya. Harus kita akui Bapak Ibu Saudara bahwa kehidupan tidak seindah yang kita bayangkan. Namun percayalah, kehidupan juga tidak seburuk apa yang kita pikirkan.
Bukankah di dalam kitab Roma 12 ayat yang ketiga kita diingatkan berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Tuhan kepada kamu masing-masing. Ambisi yang ngawur seringkali membawa kita kepada visualisasi dan keadaan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menemukan orang stres karena tidak bisa menerima kenyataan hidup. Itu sebabnya sekali lagi, biarlah firman Tuhan di dalam kitab Efesus 3 ayat yang ke-20 selalu mengingatkan kita, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan Maha Tahu, Bapak Ibu Saudara. Dia sangat tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Itu sebabnya percayalah kepadanya 100%, maka hidup ini akan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Sekalipun kita sedang berjalan di padang gurun, tetap kita akan mengalami damai sejahtera. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, dimanapun dan dalam keadaan apapun, itu tidak hakiki. Asal Tuhan menyertai, itulah yang paling esensi dalam hidup kita ini. Lewat pujian ini, saya mau mengajak kita sama-sama untuk menyatakan penyerahan kita terhadap tuntunan Tuhan. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Sekali lagi katakan, kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang
sukar di matamu, ku serahkan hidupku padamu, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku, ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku, ku tahu Tuhan baik bagiku selamanya, ku tahu Tuhan baik bagiku. Selamanya tak pernah berubah, kasih dan kebaikanmu selamanya. Mari serahkan hak atas masa depan kita di dalam tangan-Nya, sebab Dialah yang memelihara hidup setiap kita. Percayalah kepada tuntunan-Nya, percayalah kepada pimpinan-Nya, bahwa sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah Dia membiarkan kita yatim piatu. Sehingga dimanapun, lembah kekelaman, padang gurun apapun, kita tetap mengalami penyertaan-Nya. Dan pada saat kita mengalami penyertaan-Nya, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Haleluya, haleluya. Tuhan yang Maha Kuasa, maafkan kami yang seringkali merasa lebih pintar daripada-Mu, sehingga seringkali kami mengajari-Mu tentang apa yang harus Engkau perbuat bagi kami. Seringkali kami mengatur tentang apa yang harus Engkau lakukan bagi kami. Seringkali kami memaksa-Mu untuk bekerja sesuai dengan cara yang kami mau. Bahkan seringkali kami mengancam untuk meninggalkan-Mu seandainya Engkau tidak mengabulkan apa yang menjadi harapan kami. Kami pikir Engkau akan begitu takut kehilangan kami, sehingga meninggalkan-Mu menjadi senjata terakhir kami untuk membuat Engkau tidak berdaya, lalu menuruti semua apa yang kami mau. Ampuni kami ya Tuhan atas kebodohan kami. Ampuni kami atas kebebalan kami. Ampuni kami atas kekurang ajaran kami terhadap-Mu ya Tuhan. Saat ini kami menyadari kedahsyatan-Mu atas apa yang bisa Engkau perbuat. Buat kami menyadari keajaiban-Mu, sekalipun saat ini kami sedang ada di dalam lembah kekelaman, bahkan padang gurun sekalipun. Buat kami menyadari kedaulatan-Mu atas hidup kami ya Tuhan, bahwa Engkau mempunyai terlalu banyak macam cara untuk menolong kami, bahwa Engkau mempunyai terlalu banyak macam alasan untuk mempercepat atau memperlambat pertolongan itu. Bantu kami untuk selalu berserah dan percaya bahwa Engkau bukan cuma Tuhan yang sanggup, tetapi Engkau adalah Tuhan yang terlalu sanggup untuk menolong kami sesuai dengan cara dan waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Mari semua kita sama-sama katakan, amin.